Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryandra Fatwaulia dari E4104. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar dari mata kuliah Machine Learning yang terdiri dari clustering dan juga klasifikasi. Yang pertama-tama saya akan bahas adalah clustering. Di sini terdapat dua buah coding, yang mana yang satu ini adalah untuk eksperimen satu dan yang kedua ini adalah untuk eksperimen yang kedua. Jadi di clustering ini saya membuat dua buah eksperimen. Yang membedakannya itu adalah untuk eksperimen yang pertama kita menggunakan atribut age, overall dan juga potential. Dan sedangkan pada eksperimen yang kedua hanya menggunakan dua buah atribut, yaitu age dan overall. Jadi tidak ada atribut potential di eksperimen yang kedua. Selanjutnya, eksperimen pertama ini saya menentukan hanya ada 8 buah cluster, sedangkan pada eksperimen yang kedua hanya terdapat 4 buah cluster. Nah, di sini tuh saya kebagian untuk mencoba di Viva 20, di file Viva 20. Nah, jadi proses yang pertama kita akan lakukan itu adalah proses membaca atau mengambil data dari file viva20.csv nya ini dengan cara seperti ini. Nah, untuk mencari tahu apakah file yang kita ambil itu sudah sesuai dengan file yang ada di Viva, file Viva 20 ini, kita bisa menggunakan fungsi describe sini. Tinggal di print, nanti keluar hasilnya, kita bisa cek. Selanjutnya kita melakukan proses pemilihan data. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, data yang akan kita gunakan atau atribut yang akan kita gunakan itu adalah age, overall, dan potensial untuk eksperimen pertama ini. Nah, makanya di sini kita akan mengambil data ini saja, 3 ini saja pada file ini. Caranya dengan mengeget seperti ini. Dataset ilog titik 2, nah ini ada array kolomnya 4. Ini menandakan bahwa si atribut age ini berada di posisi keempat di kolom file viva20.csv ini, dan 10 ini untuk kolom overall, 11 ini untuk kolom potential. Nah, di sini titik 2 ini menandakan kita mengambil seluruh baris atau seluruh row yang ada pada file Viva 20 ini. Nah, setelah kita mengambil atau memilih datanya, kita mengambil length yang ada pada setiap shape-nya gitu. Shape-nya ini maksudnya itu tadi kan di sini kan ada X, ada Z, ada X, ada Y. X ini untuk si barisnya dan Y ini untuk si kolomnya. Nah, kita ambil nih berapa banyak yang ada di X dan juga Z-nya, Y-nya, dengan cara seperti ini. Jadi baris ini nantinya akan berisikan banyak baris yang ada pada file ini, dan kolom ini itu sebanyak atribut yang akan kita gunakan. Di sini kan kita menggunakan 3 atribut, berarti kolom ini akan bernilai 3 gitu. Nah, selanjutnya ada K-nya ini, K-nya 8. Terus kita akan melakukan proses inisiasi array, dimana array ini untuk menampung centroidnya gitu. Nah, kita lakukan inisiasi dulu seperti ini. Di sini kita menggunakan numpy array ya, karena agar mudah diproses ketika proses perhitungannya gitu. Terus kita melakukan random untuk menentukan centroid yang pertama kalinya. Nah, di sini kita melakukan looping dulu, looping sebanyak clusternya sebanyak 8 kali. Lalu kita melakukan random dari mulai indeks ke 0 hingga indeks baris
satu baris itu kan tadi kan banyaknya baris dalam filenya. Nah, kita akan lakukan random sebanyak dari 0 sampai sebanyak barisnya itu. Lalu kita mengambil data pada indeks ke random tersebut. Nah, caranya seperti ini. Centroid ini kan array yang kita buat sebelumnya nih untuk menampung centroid. Nah, di sini kita melakukan concat antar array. Jadi di NumPy itu kita bisa concat array ke array dengan cara seperti ini. Terus kita masukkan nih value dari apa namanya array x indeks ke random, hasil randoman sebelumnya. Nah, kita sudah dapat centroidnya sebanyak 8. Lalu kita akan melakukan proses perhitungan atau sigma pada setiap atributnya gitu. Nah, di sini kita akan inisiasi dulu untuk array buat nampung hasil sigmanya, array sigma. Lalu kita melakukan proses looping lagi sebanyak klasternya. Di sini terdapat variabel temporary gunanya untuk menampung nilai dari hasil penjumlahan atau hasil sigmanya. Hasil sigma itu kan dihitung dengan cara dataset dikurangi dengan centroidnya seperti ini. Nah, dari hasil pengurangan ini kan pasti ada saja yang bernilai negatif gitu ya. Nah, hal itu bisa diatasi dengan cara mengkuadratkan atau memutlakkan nilai tersebut gitu. Jadi tidak ada nilai negatif nantinya. Nah, di sini saya menggunakan kuadrat supaya nilainya itu tidak ada yang saling berdempetan gitu. Misalnya antara -1 dengan 1. Kalau misalnya dimutlakan kan nanti -1-nya jadi 1 tuh. Jadi akan ada nilai yang mirip atau sama sehingga nantinya hasilnya tidak maksimal gitu. Makanya kita kuadratkan supaya nilainya itu tetap gitu loh. Maksudnya beragam gitu. Nah, di sini cara perhitungan sumnya, terus ini x1 ini maksudnya ini terhadap si kolomnya gitu. Terus kita melakukan concat lagi ke array sigmanya dengan mengisikan nilai atau value dari hasil perhitungan penjumlahannya. Masukkan ke dalam array sigma. Nah, habis itu kita akan melakukan proses penseleksian untuk klasternya. Nah, jadi kan setiap atributnya itu kan nanti setiap datanya itu kan memiliki klaster gitu ya. Ada 8 klaster berarti. Nah, setiap nilai klasternya itu kan bernilai, ada yang bernilai lah. Nah, nanti itu kita cek nilai mana yang paling terendah. Nah, proses pengecekannya itu dari sini menggunakan fungsi argmin. Argmin itu jadinya nilai yang terendah itu akan dijadikan label si datanya itu. Misalnya data ke 10 dia ada 8 klaster. Nah, ternyata klaster 3 yang paling terendah. Maka data ke-10 itu untuk kelas labelnya itu dikategorikan ke dalam klaster 3 gitu. Nah, habis itu kita akan membuat inisiasi array baru untuk menampung solusi pada setiap iterasinya. Tadi kan kita sudah mendapatkan tuh ya, misalnya data 10 itu masuk ke klaster 3 dan seterusnya itu. Nah, itu ditampung dalam array Y ini. Nah, prosesnya itu gimana? Nah, ini nih dari bawah ini nih. Kita pertama-tama itu kita melakukan looping lagi sebanyak K untuk menginisiasi dulu setiap indeksnya, indeks si array-nya ini. Setiap klasternya gitu ya. Nah, kita buat dulu inisiasi, habis itu baru kita pindahkan data sesuai dengan pada dataset.
Nah, caranya seperti ini, mengconcat lagi dari dataset array X indeks ke Y, semua baris dipindahkan ke dalam si array yang menampung hasil solusi ini. Nah, karena array nampi itu berbentuk matriks, jadi kita harus melakukan proses transpose agar lebih mudah ketika kita menghitung rata-ratanya gitu, rata-rata untuk menentukan centroid selanjutnya. Nah, makanya kita harus pindahkan dulu transpose yang awalnya matriks 4 kali 2 misalnya, dijadikan 2 kali 4, jadi ke bawah gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan proses perhitungan minnya atau rata-ratanya untuk menentukan centroidnya. Nah, kan sebelumnya kita sudah membuat array centroid ya, tapi sebelumnya itu ditentukan berdasarkan random, sekarang ditentukan berdasarkan rata-ratanya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya itu tinggal jumlahkan setiap nilai klasternya dan dibagi sebanyak datanya. Kita sudah dapat centroid terbarunya. Lalu kita melakukan inisiasi. Kita tinggal melakukan perulangan, tapi sebelumnya kita membuat array baru dulu untuk menampung hasil dari iterasi sebelumnya gitu, yang cluster data 3 cluster data 10 cluster 3 itu kita tampung lagi ke dalam ini temporary di sini untuk nantinya kita bandingkan di dalam proses loopingannya. Nah, di sini ada status true untuk menjalankan iterasinya. Ini ada variabel counter untuk menghitung berapa kali program ini beriterasi gitu. Nah, di sini ada iterasinya. Di iterasi ini kita melakukan proses yang sama seperti proses yang di sini. Namun di di iterasi ini kita menambahkan kondisi ketika si array-nya ini, array yang sedang dilakukan pada iterasi tersebut dibandingkan dengan y yang ada pada temporary tadi, yang di sini, untuk menampung nilai y sebelum di iterasi sebelumnya. Kita bandingkan apakah nilainya sama atau tidak. Kalau nilainya bernilai sama, maka kita akan meng-assign boolean status tersebut menjadi false agar iterasi yang sedang berjalan ini berhenti gitu. Nah, ketika nilainya beda, statusnya di-assign true agar iterasi tetap terus berjalan. Di sini ada counternya yang tadi untuk menghitung berapa kali iterasi dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada ini loopingan untuk menampilkan data atau atribut pada setiap clusternya. Jadi misalnya di sini cluster 1 atribut edge-nya itu apa aja, atribut overflow-nya itu apa aja, atribut potential-nya itu apa aja. Di sini kita nampilin berapa kali iterasi yang dilakukan. Nah, di sini kita melakukan write output gitu ke file CSV baru. Gunanya apa? Gunanya untuk menguji apakah hasil dari clustering ini baik atau tidak, yang nantinya akan digunakan pada proses klasifikasi. Di sini kita bisa membuat looping, tapi saya lebih memilih menggunakan manual karena ketika digunakan looping
ada beberapa data atau row yang tidak masuk ke dalam file clustering ini. Selanjutnya proses plotting. Nah, di sini adalah proses untuk memplotting data sebelum di cluster, sebelum terjadi clustering. Selanjutnya itu di sini ada color untuk mewarnai plottingannya dan juga labelnya untuk legend. Selanjutnya ini ada if kolom lebih besar dari 2. Kolom ini kan tadi kan menandakan banyaknya atribut ya di sini. Nah, ketika si kolom bernilai lebih dari 2, berarti kan plottingannya harus menyesuaikan dengan atributnya. Ketika si kolom bernilai 3, maka dia harus memplottingkan dengan bentuk dalam bentuk 3 dimensi gitu. Nah, ini proses memplottingan 3 dimensi. Kita looping sebanyak clusternya, masukkan ke dalam plottingannya, lalu kita masukkan si centroidnya. Ini sama halnya dengan proses 2 dimensi. Hanya saja untuk yang 3 dimensi dia terdapat label Z, sedangkan pada dan juga di sini centroidnya hingga array atau indeks kedua, sedangkan pada yang 2 dimensi dia menggunakan sampai ya label saja dan centroidnya hanya sampai indeks pertama, seperti itu. Nah, sama halnya dengan eksperimen kedua, proses yang dilakukan pun sama seperti eksperimen yang pertama. Yang membedakan hanya atributnya dan juga klasternya saja. Nah, sekarang coba kita jalankan programnya. Ini untuk menjalankan yang eksperimen pertama, ini untuk menjalankan eksperimen yang kedua. Nah, untuk mengevaluasinya kita menggunakan teknik percobaan yang sama. Maksudnya ketika eksperimen 1 dijalankan sebanyak 5 kali, maka eksperimen kedua pun harus dijalankan sebanyak 5 kali. Dan proses menjalankannya tersebut juga harus berbarengan, bersama-sama gitu. Tapi di sini saya hanya menjalankan cukup sekali saja. Di sini terlihat hasilnya. Untuk eksperimen kedua dia hanya membutuhkan iterasi sebanyak 9 kali iterasi, sedangkan pada eksperimen yang pertama ini membutuhkan 26 kali iterasi. Dari sini kita lihat bahwa eksperimen 2 lebih cepat dieksekusi dibandingkan dengan eksperimen pertama, dikarenakan atributnya pun lebih sedikit dan juga banyak klasternya pun lebih sedikit dibandingkan pada eksperimen pertama. Nah, selanjutnya itu di sini kita bisa melihat hasil plottingannya. Untuk eksperimen pertama dia berbentuk 3 dimensi. Di sini centroidnya agak sedikit tidak terlihat ya, tapi ada sebenarnya. Nah, sedangkan pada eksperimen yang kedua ini berbentuk 10 dimensi karena atributnya hanya menggunakan overall dan juga edge, sedangkan pada pertama itu menggunakan edge, overall dan juga potensial. Ya, demikian presentasi mengenai clustering. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.